Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Batu TV. Batu TV. Sekali lagi, mitos bertebaran di jalan. Kali ini mitos ada di Jalan Kepuharjo, Karangploso, Kabupaten Malang. Banyaknya korban berjatuhan membuat warga percaya ada kekuatan gaib menguasai jalan ini. Keberadaan jembatan tua makin membuat warga terkontaminasi prasangka gaib. Tapi kami tidak mudah percaya dan mencoba menelusurinya. Pemirsa, saat ini kami berada bersama tim lengkap yang berada di Jalan Raya Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pada malam hari ini kita akan mengungkap kisah yang ada di jalan raya ini karena menurut cerita-cerita yang beredar di masyarakat, jalan raya ini sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Seperti apa misteri yang ada di jalan raya ini? Ikuti perjalanan tim lengkap misteri pada malam hari ini. Dan saat ini juga di sebelah saya sudah berdiri Pak Hamim. Beliau adalah Lurah Kepuharjo. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hamim. Pada malam ini bersedia mendampingi tim lengkap misteri untuk mengungkap kisah yang ada di sini karena jalan raya itu terkenal sering menimbulkan kecelakaan. Ya. Ada cerita-cerita apa Pak yang Bapak ketahui seputar jalan raya ini? Ya awalnya biasanya kalau sudah kecelakaan biasanya ada yang pertama ya mesti ada yang keluar gitu, biasanya ngomong ke penjaga, biasanya penjaga di sini dan selanjutnya orang tua-tua di sini biasanya diketahui dulu. Lagi ada kecelakaan pasti. Sering ya Pak ya kecelakaan Sering, terjadi? Pak. Dan rata-rata korban yang meninggal. Oh enggak. Kalau meninggalnya mungkin kalau lama itu pasti ada yang meninggal. Tapi kecelakaan yang kecil-kecil banyak. Karena kalau kita melihat jalan raya ini kan biasa ya Pak ya, nggak terlalu berkelok dan kenapa banyak sekali kisah-kisah angker atau kisah-kisah misteri nih yang terjadi seputar jalan raya ini. Pak Hamid sendiri sebagai Lurah Kepuharjo pernah mendengar kisah dari warga Bapak seputar jalan raya ini kan? Ya biasanya yang tahu kemarin tuh setelah kecelakaan tuh malamnya sampai 7 hari itu ada yang kayak menangis, kayak minta tolong gitu. Itu selama sekitar 7 hari. Jadi orang-orang penjaga satpam di sini
Alhamdulillah semua. Sering mengalami Tidak- kejadian melihat iya, juga secara langsung ya. Iya, tidak satu tapi semua penjaga. Semua penjaga yang ada di Di Balita ini. Balita, JLPG, dan di tempat lain semua. Ada suara-suara. Terima kasih Pak Hamid untuk informasinya. Terima kasih juga sudah mendampingi titik kami seri pada perjalanan kami malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Wanto, selamat malam. Malam hari ini berada di Jalan Raya Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, untuk mengungkap kisah yang ada di Jalan Raya ini. Mohon maaf, di Jalan Raya ini juga terjadi kecelakaan dan korban jiwa juga. Padahal kalau kita lihat bersama-sama Jalan Raya ini sangat biasa ya. Pak Wanto melihat seperti apa Pak kondisi yang ada di sini, aura seperti apa yang Bapak rasakan? Di sini yang jelas banyak makhluk astral berkeliaran, ya. Dan memang makhluk tersebut memang meminta korban setiap. Iya, iya. Adanya gangguan ini Pak ya, gangguan Iya. dari makhluk astral yang ada di sini. Berarti nanti kita bisa mengupas lebih jauh lagi. Kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu ya Pak Iya, ya, iya. melalui mediumisasi. Iya. Bisa segera kita melakukan mediumisasi Pak Wanto. Terima kasih. Dan kini saatnya menempuh proses interaksi. Lalu, lalu. Seketika saja dua mediator telah di luar kendali. Sinten iki? Sinten iki? Kok nangis? Oh. Kecelakaan kita kayak Jadi apa penasaran yang ada di sini? Kami mencoba menggali informasi dari kedua makhluk ini. Anda pengendara Yang itu. motor atau mobil? Oh, temannya Anda. Kok bisa kecelakaan ini gimana? Kecelakaan bersamaan. Apa melihat sosok-sosok makhluk orang menyeberang atau Anda menghindari? Motor atau mobil? Menghindari apa yang Anda lihat dulu? Naik apa Anda? Terus Anda menabrak atau kecelakaan tunggal atau gimana? Kapan kejadiannya? Kejadiannya Banyak yang waktu itu yang meninggal dunia. kecelakaannya seperti apa? Apa Hmm? Anda nabrak? 3. Anda dari mana? Daerah sekitar sini atau luar kota? Mojokerto. Oh, tiba-tiba aja nabrak. Anda yang menyetir mobil tersebut Usia berapa Anda? melihat sosok wanita. Anda menghindar. Kapan kejadiannya? Baru aja atau udah lama? Sudah lama? Sudah lama sekali. Berapa tahun? Tahun 2000. Tahun 2000. Sudah 14 tahun. Kalau boleh tahu nama Anda siapa, biar nanti kami bisa mendoakan untuk bisa kesempurnaan Anda. Biar aura Anda juga bisa tenang. Majiono. Terus teman-teman Anda? Ini siapa tuh? Itu siapa itu? Itu yang masuk pada mediator kamu siapa? Teman Anda juga? Iya. Pacar ya? Pacar. Pacar ya? Iya. Habis dari mana Anda? Namanya siapa? Dari? Ya. Kenapa sih namanya? Oh, Salsa. Terus yang satunya? Salsa. Yang satunya? Salsa asalnya dari mana? Oh. Dari alam. Ya. Ya. Ini Salsa. Sampai nggak sih? Banyak tamu penasaran seperti Anda. Di gono barang. Iya. Salsa. Yaudah nanti kami bisa kirim doa ya. Ya santai. Dirasa cukup memberikan informasi.
mediator disadarkan. Tak berselang lama, sudah ada makhluk yang menguasai raga mediator kami. Assalamualaikum. Mau kemana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak mau jawab. Sugeng Galuh, Mbak. Mbak. Nah. Perlahan-lahan saya mencoba membangun komunikasi. Mbak, ini salah satu makhluk yang ada di sini arwah semesta kan? Bukan. Gendruwo. Oh, bukan juga. Jin. Nampaknya makhluk Jin, ini ya? susah untuk memberikan informasi. Apa penyebabnya? Iya, Mbak. Benar. Jin. Biasanya di mana, Mbak? Biasanya di mana, Mbak? Oh, di sana. Di pohon itu. Bukan. Apa, Mbak, yang bisa dilakukan di situ? Ganggu. Oh, ganggu pengendara yang lewat di jalan ini. Gangguan seperti apa sih yang dilakukan, Mbak? Ya seperti apa, Mbak? Hasilku. Ya saya kan pengen tahu, Mbak. Bahkan sampai ada yang meninggal juga karena gangguan-gangguan itu. Katanya manusia yang lewat di jalan ini yang mengalami kecelakaan manusia-manusia yang kotor. Apakah jin itu tidak kotor seperti Anda? Aku gak kotor. Aku bersih. Tapi hari manusia yang kotor. Terus sih kok suka ganggu sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Biasanya Mbak ganggu seperti apa sih, Mbak? Oh, tiba-tiba lewat, menampakkan diri. Biasanya menampakin wujudnya apa? Wujud asli? Bukan. Wujud manusia. Iya, Mbak. Sosok perempuan. Bukan. Laki-laki. Bukan juga. Hewan. Oh, bukan. Anak kecil. Iya, Mbak. Iya, anak kecil. Iya, Mbak. Kami datang ke sini hanya ingin mencari informasi, Mbak. Karena di sini kan sering terjadi kecelakaan. Siapa tahu dengan adanya informasi itu bisa membuat pengendara yang lewat di sini bisa lebih hati-hati. Kenapa sih suka mengganggu manusia yang lewat, Mbak? Senanganku. Jadi kalau udah mengganggu puas. Yang diganggu itu pengguna jalan seperti apa? Yang suka ngebut atau ugal-ugalan atau gimana? Enggak. Terus metu. Aku ganggu. Hah? Aku metu, aku ganggu. Oh, nggak pandang bulu ya? Semua orang berarti sesuka Anda, siapa yang ingin diganggu. Termasuk orang yang baik-baik juga Anda ganggu, yang jalannya juga nggak ugal-ugalan juga diganggu, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Kok tega itu, Mbak? Anda biasanya di mana? Di jalan. Di tengah jalan, Mbak. Sepanjang jalan ini atau satu tempat? Jembatan. Jembatan. Oh, jembatan ini. Mbak sendiri wujudnya apa sih, Mbak? Kan bukan genderuwo, bukan aura penasaran. Wujud Anda nih.
Oh, jin. Sudah lama Mbak di situ? Jauh sebelum jalan itu ada, Anda sudah di situ? Apa keberadaan jalan ini mengganggu Anda? Makanya sering mengganggu pengendara-pengendara yang lewat? Enggak. Mbah, biar tidak mengganggu, gimana sih Mbah? Selamanya Mbah. Apa semua makhluk yang ada di sini ya sama seperti Anda karena keinginan akhirnya mengganggu? Tidak. Nggak ada yang melarang Mbah. Kenapa Mbah? Betah ambu menungso. Oh, nggak betah sama bau manusia. Kenapa Mbak? Memangnya bau manusia menurut bahasa Anda seperti apa sih? Ingin muntah Mbak karena mencium bau manusia di sini. Iya Mbak. Gak apa-apa Mbak, muntah aja Mbak. Tiba-tiba makhluk ini menyerang saya. Mbah, ada pesan-pesan Mbah? Mbak, ada pesan-pesan Mbak? Nggak ada. Keluar Mbah. Kurang memberikan informasi. Mediator disadarkan. Jangan kemana-mana. Tetap di lingkar misteri. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Rasa penasaran masih ada di benak kami. Mediumisasi kami jalin kembali. Assalamualaikum. Seketika saja mediator ini menantang Kang Yudi untuk melumpuhkannya. Tak buang waktu lama, suasana kembali kondusif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlahan saya memberanikan diri menjalin komunikasi. Assalamualaikum Mbak. Ngapunten nggih Mbak, kami datang ke sini tidak mengganggu Mbak. Kami yang mencari informasi tentang jalan raya ini. Sangat Mbak, berikan informasi pada kami. Bisa duduk Mbak. Kita duduk Mbak, ngobrol baik-baik. Selamat malam. Selamat malam. Om Swastiastu. Boleh kami tahu wujud Mbak apa? Yang paling kuat jin Mbak. Yang reksa wonten daerah mriki. Yang jaga dia. Sampun darengu. Wis suwe.
Boleh kami tahu nama Mbah siapa? Eyang Sekar Bawono. Eyang Sekar Bawono. Apa? Kami hanya ingin mencari informasi Mbak tentang keberadaan jalan yang ada di sini. Katanya sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Sering sekali. Bahkan pada saat pembangunan balitas di bawah pun ada korban jiwa juga. Kami hanya ingin mengetahui cerita-cerita itu penyebabnya apa. Saged Mbak memberikan informasi. Ini dulu tempat apa sih Mbak sebelum ada jalan raya ini Mbak? Iki jajan kerajaan Kediri. Jajan kerajaan Kediri. Apa dulu nih Mbak? Alas? Berupa alas? Iya. Alas tuh. Daerah penjajah, daerah jajahan kerajaan Kediri. Berarti dulu namanya daerah ini apa Mbak? Alas Rakoso. Alas Prakoso. Rakoso. Akoso. Rakoso. Rakoso. Nama awal daerah ini Alas Rakoso. Yo. Pada saat dijajah oleh kerajaan Kediri. Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Nah, jalan ini kok banyak menelan korban itu sebabnya apa? Apa memang kesalahan dari manusia sendiri atau memang pengaruh dari makhluk-makhluk seperti Anda? Ya betul. Konco-koncoku. Kenapa? Kenapa Mbak mereka mengganggu? Makhluk ini mulai manusia? bercerita tentang penyebab kecelakaan yang terjadi di sini. Ya santan. Takdiri. Ya tapi bukan begitu caranya kan Mbak, kalau memang takdirnya. Kalau seandainya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk dari bangsa Anda kan nggak mungkin mereka begitu. Menusoi dewi sing kandung aturan. Gak punya aturan bagaimana sih Mbak? Kalau dewi Ya biasa sih Mbak, jalannya mereka nggak ngebut. kan aturan menciptakan aturan. Aturan menurut aturan Anda? Sebenarnya yang Anda inginkan aturan seperti apa? Lewat kene kudu amit. Kalau susah enak dewi kaya ngono. Tapi kan ini jalan raya ini. Nggak semua orang juga bisa melihat makhluk-makhluk seperti Anda. Tapi ya kudu ngajeni dong. Memangnya selama ini yang lewat di sini tidak pernah mengajeni gitu Mbak, maksud Anda? Orang nggak tahu. Semua yang lewat di sini? Kan alamnya beda Mbak. Mbak di alam goib, kita di alam nyata Mbak. Bedanya tipis. Apa korban-korban itu sebagai tumbal sih Mbak? Ya bener. Sebagai tumbal dari? Prajurit yang mati di kene. Oh, Sampai empen. sampai nanti. Ya. Tapi kan itu nggak benar Mbak. Kenapa harus sampai nanti Mbak? Padahal hidup matinya seseorang kan ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk-makhluk seperti bangsa Anda. Aku ngerti penciptamu kaya apa. Anda meminta korban pengguna jalan itu manusia seperti apa? Yang artinya reget. Jadi kalau orang yang sering berdoa Mbak, bisa diganggu Mbak. Biasanya gangguan seperti apa sih Mbak yang bangsa Anda lakukan kepada kami sampai akhirnya terjadi kecelakaan? Itu gangguan-gangguan seperti apa? Kan kono iku. Sering menampakkan pada pengguna jalan. Iya.
biasanya orang lewat. Sosok seperti apa biasanya yang nampak? Oh. Jawa dong. Selain itu Mbah, kenapa Mbah harus dalam wujud wanita menampakkan diri? Kenapa? Apa karena di sini yang meninggal waktu itu prajuritnya wanita semua? Iya, tapi kenapa yang menampakkan wujud kebanyakan wanita? Maksudnya Mbak? Tutup nafsu nih menungso dewe. Jadi sekiranya jalan ini aman untuk dilewati, tidak ada kecelakaan lagi, solusinya gimana menurut sampean? Lihat gini, kudu amit, kudu sing bener. Kalau amit itu amit yang bagaimana? Biar manusia itu tahu. Agamamu apa ya iku amit agamamu. Mengucapkan salam ya. Mbak, ini yang angker yang rawan itu sepanjang jalan ini dari mana sampai mana sih Mbak? Yang banyak tutup kono sampai ngarep kono. Yang dekat jembatan itu Mbak? Ya. Itu yang paling banyak gangguan makhluk-makhluk dari bangsa Anda. Mbak sendiri pernah menampakkan wujud tidak Mbak? Nggak tahu. Aku coba mesinnya keris. Di sini juga ada korban waktu pembangunan tempat ini. Apa itu? Ulah kebangsaan. Iya. Kenapa Mbak? Padahal kan maksud mereka membangun tempat itu, kenapa sampai mengakibatkan timbulnya korban jiwa? Aku. Tapi kan alamnya beda, Mbak. Kenapa Mbak? Tak tahu mengapa, tiba-tiba makhluk ini memanggil Kang Yudi. Entah apa yang ia inginkan. Ya, tapi menang wae. Ya. Yes. Mbak, ada pesan-pesan Mbak? Lewat kene hati-hati. Tapi kejadian-kejadian itu makhluk-makhluk bangsa Anda tetap akan mengganggu sampai nanti Mbak. Iya. Gak ada cara Mbak supaya tidak ada gangguan-gangguan itu. Kirim doa. Jadi selama hatinya bersih, insya Allah nggak akan ada gangguan-gangguan dari bangsa Anda. Itu saja Mbak. Matur nuwun sangat Mbak. Om Swastiastu Mbak. Dirasa cukup memberikan informasi. Akhirnya, mediator sadar. Ya, Pak Wanto saat tadi kita sudah melakukan mediasi untuk mengungkap kita yang ada di Jalan Raya Kuharjo, Kecamatan Karangploso ini Pak Wanto. Ya. Kesimpulan apa, Mas, seperti apa yang bisa kita tarik dalam perjalanan kita pada malam hari ini? Dalam kita melakukan mediasi tadi telah diutarakan oleh jin yang masuk pada mediator yang tetap tadi, bahwa yang lewat di sini rata-rata yang kotor. Karena jin sendiri juga begitu, ingin mengganggu, ingin meminta tumbal pada manusia. Bahwa mereka lebih bersih daripada manusia juga tidak. Maka dari itu untuk manusianya sendiri ya introspeksi saja. Jadi ingat Allah, selalu berpikir dan berdoa. Jadi pada saat lewat jalan raya jangan dalam keadaan atau pikiran kosong ya, kalau tidak istighfar dan selalu mengucapkan salam tentunya Pak Wanto ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Pak Wanto untuk perjalanan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya sudah perjalanan tim Lingkar Misteri untuk mengungkap kisah yang ada di Jalan Raya Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Tetap ikuti perjalanan tim Lingkar Misteri ke tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat misteri lainnya.
Setelah mengikuti aktivasi, kondisi saya sudah normal, terus sudah tidak ada keluhan lagi, hanya tinggal sedikit pegang yang agak berat itu masih belum kuat, kemudian kalau jalan agak cepat itu masih belum. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual.